Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proposal kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kecerdasan Emosional Siswa pada Materi Program Linier. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Fauzia Rahmawati, NPM 192151011. Nah, langsung saja yang pertama adalah latar belakang masalah. Tuntutan zaman yang semakin maju memaksa seseorang untuk dapat bertahan menghadapi masalah yang lahir dan muncul seiring perkembangan zaman. Keterpaksaan tersebut mengakibatkan timbulnya kesadaran bahwa tiap individu harus memiliki kemampuan andalan untuk kehidupannya, yang pada akhirnya membawa mereka masuk ke dunia pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara tepat dalam kehidupan masyarakat, menurut Hamalik tahun 2017. Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam perkembangan kemampuan peserta didik, karena dengan pendidikanlah potensi yang dimiliki dapat dieksplor dan dikembangkan. Berpikir kritis merupakan bentuk pikir yang perlu dikembangkan dalam rangkaian memecahkan masalah, merumuskan simpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat menurut Susanto tahun 2016. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan cara berpikir mendalam yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan siswa untuk dapat memutuskan apa yang harus dipercaya dan dilakukan. Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% atau 9 dari 30 siswa saja yang terlihat mempunyai kemampuan berpikir kritis, sedangkan 70% atau 21 dari 30 siswa lainnya belum mempunyai kemampuan berpikir kritis. Nah, rumusan masalah yang pertama ada bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA kelas 11, bagaimana kecerdasan emosional siswa SMA kelas 11, bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa dari kecerdasan emosional dalam memecahkan masalah matematika pada materi program linier. Nah, selanjutnya ada definisi operasional. Analisis. Menurut Komarudin, analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini adalah menguraikan keseluruhan makna variabel yang ada sehingga diperoleh hubungan antar variabel, yaitu mengenai kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari kecerdasan emosional siswa SMA pada materi program linier. Lalu yang kedua ada kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan suatu kemampuan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan penuh pertimbangan dan hati-hati. Karena kemampuan berpikir kritis matematis merupakan suatu proses berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan di mana suatu permasalahan harus dianalisis, diidentifikasi, dikaitkan dengan konsep lain, kemudian dievaluasi sebelum dibuat suatu kesimpulan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan individu untuk dapat memahami dirinya sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan diri, perasaannya dan kemampuan mengelola emosi diri sehingga mampu untuk memotivasi diri sehingga memunculkan sikap semangat tekun, percaya diri, tidak mudah putus asa, mampu mengekspresikan perasaan dan bekerja sendiri. Selanjutnya ada program linier. Program linier merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum.
Permasalahan yang berhubungan dengan program linear selalu berhubungan dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan berdasarkan kondisi-kondisi yang membatasinya. Dalam hal ini, optimasinya berupa memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif. Nah, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA kelas 11. Yang kedua, untuk mengetahui kecerdasan emosional siswa SMA kelas 11. Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari kecerdasan emosional dalam memecahkan masalah matematika pada materi program linear. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru atau peserta didik terhadap kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional siswa. Manfaat praktis bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta referensi mengenai pengaruh kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional siswa. Nah, selanjutnya ada analisis. Analisis yakni upaya dalam mempelajari lebih mendalam tentang sesuatu hal atau objek dengan cara mendeskripsikan bagian-bagian perencanaannya untuk dikaji lebih lanjut. Dalam KBBI, analisis memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Dalam makna lain, analisa atau analisis dikatakan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah kegiatan atau tindakan guna meneliti struktur kegiatan atau tindakan tersebut secara mendalam. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah kegiatan mengamati secara detail sejumlah data besar yang masih mentah dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, sehingga diperoleh informasi yang dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Pada bidang penelitian, analisis data merupakan proses integrasi dalam sebuah prosedur penelitian. Analisis data dilakukan untuk membuktikan atau mencari jawaban terhadap rumusan dan dugaan penelitian tentang variabel yang dipelajari. Analisis data penelitian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis logika dan analisis realis. Selanjutnya kajian teori, kemampuan berpikir kritis matematis. Schneider, Amalia et al. 2019 halaman 1084 menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis penting untuk dipelajari karena dengan berpikir kritis membuat seseorang dapat menyelesaikan permasalahan baik yang sederhana maupun yang kompleks, baik dalam pelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ennis Pertiwi 2018 halaman 822 menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis ialah suatu proses untuk menetapkan ketetapan yang masuk akal, sehingga apa yang kita anggap terbaik dari suatu kebenaran dapat kita lakukan dengan benar. Selain itu, Imamuddin et al. 2019 halaman 12 menyatakan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis dengan benar setiap tindakan yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis, maka kita akan menganalisis suatu permasalahan dengan baik, sehingga penyelesaian yang diambil adalah suatu penyelesaian yang diyakini benar dan meminimalisir suatu kesalahan.
Selanjutnya ada indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Sebenarnya ada banyak, di sini saya hanya mengambil satu, yaitu yang menurut Andriani dan Suparman tahun 2018 halaman 225 menyatakan ada 4 aspek dalam indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Yang pertama ada menginterpretasi, yang kedua ada menganalisis, yang ketiga ada mengevaluasi, yang keempat ada menginferensi. Bisa dilihat di samping kanan ada penjelasannya atau indikatornya. Lalu, contoh soal kemampuan berpikir kritis matematis pada materi program linier. Yaitu, contohnya, 7 tahun yang lalu, umur Ani sama dengan 6 kali umur Budi. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 5 kali umur Budi ditambah dengan 9 tahun. Umur Budi sekarang adalah, kita pakai indikator yang tadi, yaitu yang pertama menginterpretasi. Diketahui dulu yang terdapat dalam soal, yaitu 7 tahun yang lalu umur Ani sama dengan umur Budi, 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 5 kali umur Budi ditambah dengan 9 tahun. Yang ditanyakan adalah berapakah umur Budi sekarang? Nah, selanjutnya indikator yang kedua yaitu menganalisis. Kita misalkan umur Ani dan Budi saat ini adalah Ani sama dengan A dan Budi sama dengan B. Untuk 7 tahun yang lalu, umur mereka adalah A dikurang A minus 7 dan B minus 7. Sehingga berlaku A minus 7 sama dengan 6 dalam kurung B minus 7 bisa dilihat. Sehingga menghasilkan persamaan satu yaitu A minus 6B sama dengan minus 35. Untuk 4 tahun yang akan datang, umur mereka adalah, bisa dilihat untuk modal matematikanya, sehingga menghasilkan persamaan 2, yaitu 2A min 5B sama dengan 21. Nah, selanjutnya kita ke tahap indikator mengevaluasi, yaitu menghasilkan B sama dengan 13. Pada tahap menginferensi yaitu kesimpulan, jadi umur Budi sekarang adalah 13 tahun. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Gardner dalam Tadkiroatun disebut sebagai kecerdasan intrapersonal yang ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Kecerdasan interpersonal diberangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan. Anak perlu diberi tugas yang harus dikerjakannya sendiri, dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi, dan didorong untuk mandiri. Menurut Tadkiroatun, anak-anak yang cerdas intrapersonal sering tampak sebagai sosok anak yang pendiam dan mandiri. Anak-anak yang cerdas intrapersonal belajar sesuatu melalui diri mereka sendiri. Armstrong dalam Tadkiroatun tahun 2011, kecerdasan intrapersonal dapat didefinisikan sebagai kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, selanjutnya ada program linier. Program linier atau programan linier adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linier. Program linier adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika yang juga dikenal dengan optimasi matematika. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Teja Kurnia Anggraeni Rohana dan Jayanti dari Universitas PGRI Palembang tahun 2019 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Kayu Agung. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Teknik simple random sampling dilakukan dengan cara memilih sampel secara acak dari keseluruhan kelas 11 di SMA Negeri 4 Kayu Agung, di mana satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lainnya sebagai kelas kontrol. Kerangka penelitian, tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap 1, memberikan masalah kontekstual di mana guru memberikan masalah kontekstual kepada siswa.
Kemudian memberikan contoh metafora dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar agar siswa dapat memahami ide matematika yang akan disampaikan. Lalu tahap 2, memilih dan menggunakan metafora di mana guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih sebuah metafora yang akan digunakan. Tahap 3 yaitu diskusi kelompok setelah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam kelompok. Kelompok ini sebagai wadah diskusi siswa untuk saling bertukar metafora kepada teman sekelompoknya dan membandingkan metafora mana yang akan digunakan. Lalu tahap 4, memberikan kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh masing-masing kelompok dipresentasikan di depan kelas dan nantinya akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Guru hanya memberikan arahan dan tambahan. Nah, fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kecerdasan emosional siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika pada materi program linear. Lalu ada metode penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yang akan digunakan adalah metode True Experimental Design atau POTES Only Control Design, yang mana dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Bentuk desain metode eksperimen yang digunakannya itu Process Only Control Design, Arikunto 2013. Penelitian ini dilakukan dengan 4 kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 3 kali pertemuan dilakukan pembelajaran dan pada pertemuan keempat dilakukan tes akhir atau post-test. Nah, sumber data penelitian kita menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu untuk teknik pengumpulan data kita menggunakan 3 cara, yaitu ada angket, tes, dan wawancara. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2017, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang sedang dilakukan. Instrumen digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mempermudah dalam penyusunan instrumen, maka digunakan kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian ini perlu teruji validitas dan reliabilitasnya agar menghasilkan penelitian yang sesuai. Teknik analisis data penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti dan instrumen bantu adalah angket, soal tes, dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, tes, dan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi metode dengan membandingkan hasil tes tertulis dengan hasil wawancara. Apabila jawaban antara hasil tes tertulis dengan hasil wawancara siswa sama, maka jawaban tersebut valid. Waktu dan tempat penelitian. Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018-2019 yang terhitung mulai dari tanggal 23 Juli sampai 3 Agustus 2018. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kayu Agung yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.